Halo, Assalamualaikum. Kembali lagi bersama kakak di Let's Math Kim. Oke, kali ini kita akan membahas ya untuk bab termokimia. Ini adalah materi kelas 11 semester 1. Ya, kita akan mulai ya. Saya ambil dari buku Intan Pariwara yang punya bukunya. Covernya sudah ada di cover ya, cover depan. Silakan buka bukunya. Kita langsung saja soal nomor 1. Seorang laboran mereaksikan larutan asam klorida dengan larutan natrium hidroksida dalam gelas beker. Setelah kedua larutan tercampur, ternyata gelas beker menjadi lebih hangat dibandingkan suhu ruang. Jika kalori yang menyertai reaksi tersebut sebesar X kilojoule, tuliskan persamaan termokimianya. Oke ya, ini berarti reaksi penetralan karena ada asam ditambah dengan basa. Saya akan tuliskan reaksi penetralannya, maka nanti A sama dengan jawaban poin A ya, maksud saya asam klorida itu adalah HCl larutan, maka nanti fasenya adalah aqueous, ditambah dengan natrium hidroksida, maka nanti NaOH fasenya adalah aqueous, menghasilkan NaCl dan H2O. Oke. Nah, sekarang kita lihat beker gelasnya menjadi hangat. Beker gelas ini adalah lingkungan. Lingkungannya menjadi hangat, artinya lingkungan menyerap kalor. Menyerap kalor dari mana? Dari sistem. Sistem ke lingkungan, maka reaksinya adalah eksoterm. Karena reaksinya adalah eksoterm, maka nanti entalpinya negatif. Delta H sebesar negatif X kilojoule per mol. Nah, inilah persamaan termokimianya. Selanjutnya untuk poin B, yang ditanya adalah mengapa gelas beker menjadi lebih hangat dibandingkan suhu sekitarnya? Dikarenakan terjadi reaksi eksoterm. Beker gelas ya, beker gelas menyerap kalor dari sistem yang dimaksud di sini itu adalah reaksi ya. Reaksi apa? Reaksi penetralan. Asam klorida dan NaOH. Nah, jadi reaksinya adalah eksoterm, maka dia menyerap kalor ya. Natrium hidroksida, Oke, semoga kalian paham. Kita lanjut ya ke soal nomor 2. Jelaskan perbedaan kedua persamaan termokimia berikut. Di sini untuk poin A, lihatlah entalpinya saja cukup ya. Entalpinya bernilai negatif, maka reaksinya itu adalah eksoterm. Sedangkan untuk poin B, entalpinya itu adalah positif. Karena entalpinya positif, maka reaksinya itu adalah endoterm. Nah, selanjutnya karena reaksi untuk poin A eksoterm, maka nanti kalor berpindah dari sistem ke lingkungan. Ini perbedaan yang kedua ya. Sedangkan untuk reaksi poin B, karena sifatnya ada endoterm, maka dibalik aja. Kalor berpindah dari lingkungan ke sistem. Paham ya, Dek? Selanjutnya, untuk reaksi yang pertama, entalpi produk lebih kecil daripada entalpi reaktan. Nah, untuk poin yang ini tinggal dibalik aja. Endoterm itu artinya entalpi produk lebih besar daripada entalpi reaktan.
Selanjutnya, untuk membuat diagram entalpinya boleh ya, Dek. Karena eksoterm maka diagram entalpinya ke bawah. Nanti di sini kita tuliskan 2ZNO ditambah dengan 2SO2. Untuk yang di atas itu adalah ZNS ditambah dengan 3O2. Nilai entalpinya itu adalah negatif 879 kJ. Nah, untuk yang endoterm nanti entalpinya diagramnya ke atas. Ya, di sini adalah P4 ditambah dengan 5O2 ditambah dengan udah cukup ya. P4 ditambah 5O2 dari P4 O10. Nilai entalpinya adalah positif 2970. Oke ya, Dek. Inilah perbedaan kedua persamaan termokimia berikut. Next, kita masuk ke soal nomor 3, kelompokkan reaksi berikut ke dalam reaksi eksoterm atau endoterm. Lihat ya, Dek, jika ada suatu persamaan reaksi kok tidak diletih oleh nilai entalpi, maka nanti entalpinya ini akan berkebalikannya ya. Kalau misalkan positif, maka nanti entalpinya menjadi negatif. Ini kan nggak ada nih, harusnya kan setelah persamaan reaksi ada tulisan entalpi. Saya akan kembalikan ya untuk soal nomor 2 nih. Ada persamaan reaksi, lalu sebelahnya adalah entalpi. Ini juga ada entalpi. Tapi kalau pada soal nomor 3, nah ini kan nggak ada lambang entalpinya ya. Maka jika dibuat entalpi, kita tukar ya, yang tadinya positif jadi negatif. Ini berarti 98 ya, 15 kilojoule. Nah, karena negatif maka reaksinya adalah eksoterm. Selanjutnya, untuk poin B, ini juga tidak disekat oleh entalpi karena negatif, maka entalpinya jadi positif 58 kilojoule, maka reaksinya itu adalah endoterm. Selanjutnya, ini juga ya, maka nanti entalpinya artinya positif 178,5 kilojoule, maka reaksinya adalah endoterm. Selanjutnya, ini entalpinya menjadi negatif 35,5 kilojoule, maka reaksinya adalah eksoterm. Dan yang terakhir, ini entalpinya adalah negatif 20,7 kakal, maka reaksinya adalah eksoterm juga. Paham ya? Oke, lanjut kita masuk ke soal nomor 4. Pembentukan senyawa PbO2 berlangsung melalui mekanisme reaksi berikut ya. Jadi ada PbO2 dibentuk melalui dua proses ini. Bagaimana diagram perubahan energi reaksi keseluruhan? Oke, kita akan buat diagram entalpinya ya. Maksudnya seperti ini ya, Dek. Di sini berarti ada Pb, awalnya tuh ada Pb ya. Ini delta H. Ada Pbs ditambah dengan O2. O2 fasenya gas ya. Nanti ini akan menghasilkan PbO2. Saya langsung tanda panah ke bawah ya. Menghasilkan PbO2 fasenya solid. Nah, ini kita anggap delta H1. Ya. Nah, tetapi sebelum menghasilkan PbO2 kan menghasilkan PbO plus setengah O2 dulu ya. Kita buat di sini. Di sini ada PbO ditambah dengan setengah O2. Ini fasenya gas. Nah, lalu PbO plus setengah O2 menghasilkan PbO2. Nah, sini ke sini, misalkan saya anggap delta H2, nilainya adalah ini, negatif 276,6 kilojoule. Lalu PbO ditambah setengah O2 menghasilkan PbO2, itu delta H-nya adalah negatif 58,6 kilojoule. Nah, seperti ini maksudnya ya. Oke, kita masuk ke soal nomor 5. Penguraian 1 mol gas amoniak menjadi gas hidrogen dan gas nitrogen membutuhkan kalor. Tuliskan persamaan reaksinya. Amoniak itu adalah NH3, ya, fasenya gas. 1 mol itu artinya koefisiennya 1, menghasilkan gas hidrogen. Kita buat hidrogen, nanti fasenya gas. Dan gas nitrogen N2 ya, fasenya itu juga gas juga. Oke,
Tinggal ini kita setarakan ya. Sini mintanya N-nya 1, maka saya buat sini setengah. Ini H-nya 3, maka saya buat sini adalah 3/2. Membutuhkan kalor, maka nanti delta H-nya adalah positif 46 kilojoule. Oke ya dek, inilah persamaan termokimianya. Selanjutnya, tentukan banyaknya kalor yang menyertai jika pembentukan 2 mol amoniak. Jika molnya itu diketahui adalah 2 mol, tentukan banyaknya kalor. Mencari kalor, kalornya itu berapa? Kita dari rumus delta H standar ya. Delta H standar itu rumusnya adalah Q dibagi dengan mol. Maka nanti rumusnya Q itu adalah delta H standar dikali dengan mol. Oke, delta H standarnya sudah ada ya. Ini adalah kilojoule per mol. 46 kilojoule per mol. Nah, molnya itu adalah 2 mol. Nah, nanti ketemu kalornya. Oke, maka kita peroleh nilai kalor sama dengan 46 dikalikan 2. 92 ya, 92 kilojoule. Ya, terima kasih perhatiannya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.